Bau amis datang begini Pak, yang sini. Seperti yang bau amis. nah di depan sini. Oke lah. Untuk mempersingkat waktu ya, ini pengalaman saya. Kalau pengalaman saya dulu masih bujang itu untuk sering saya sering melihat sesuatu makhluk yang sakral di situ. Yang pertama itu umur saya kira-kira 18 tahun itu udah mulai kita bisa interaksi. 18 tahun itu ya. Kakak maksudnya itu paman ngerasain sendiri apa sebelumnya pernah ini dibantu orang gitu, bisa ngerasain hal seperti itu? Kalau itu secara alami secara alami bisa secara alami gitu ya, secara alami tanpa bantuan orang, karena biasanya itu makhluk itu kan misalkan mau nemuin seseorang itu kan nggak pilih kasih, terkadang masih posisi orang kosong ataupun rombongan, tapi di antara rombongan itu nggak ada yang salah satu ada yang bisa lihat, ada yang nggak bisa lihat. Contohnya itu seperti waktu saya duduk di rumah, tepatnya di depan rumah itu. Rumah yang kita duduk tadi kayak? Enggak, di Jawa sana. Oh, di Jawa. Di Jawa itu awal mulanya itu saya duduk melihat semacam bayangan hitam. Pertama kali kecil, semakin lama kita perhatikan, semakin lama semakin membesar. Bahkan mungkin melebihi tingginya rumah. Masya Allah. Di situ. Dari situ itu rupanya dia itu ingin mengenalkan sesuatu pada diri saya sendiri, ya kan? Di situ itu. Cuman waktu itu karena saya merasa ketakutan masalah dari situ. Karena baru pertama kali. Ya, karena masih awam lah. Masih awam. Ya, baru awal-awalnya di situ. Setelah di situ mungkin untuk agak lumayan lama juga sih, sekitar 4 menitan. Di situ tuh saya sampai nggak bisa ngomong. Kayak badan terasa tiket, kaku, ya kan? Mulut bergetar pun nggak bisa mengucapkan sesuatu kata ya. Cuman di dalam batin kita hanya mengucapkan astagfirullah, subhanallah, astagfirullah di situ. Istighfar di situ ya. Karena kita ya itu tadi ingat sama yang di atas ya kan. Nah, di situ alhamdulillah di situ rupanya bisa. Setelah saya pikir-pikir dan saya nanya sama seseorang, rupanya makhluk itu memang mau ikut dengan kita. Dari situ ya, dari situ. Cuman ya namanya kita juga nggak mau kan, takutnya nanti di situ kan ada semacam ikatan ataupun perjanjian. Nah, dari situ takutnya mungkin ada salah satu keluarga kita atau keturunan kita nanti ada yang diambil dari situ awal mulanya. Ya, dari situ kita terus ini ya dari awal ya. Terus yang untuk lebih lebih dominannya lagi itu agak lama juga. Waktu itu saya juga pas malam-malam habis maghriban. Saya duduk di dekat sebuah kali. Di situ itu ada semacam dam. Ya, kayak semacam untuk pengairan irigasi sawah. Dari situ itu. Di situ ada pohon itu cukup besar. Di situ itu gelap. Tiba-tiba di situ itu di tengah-tengah pohon itu ada semacam bayangan. Itu jam berapa ya, Pak? Sekitar habis maghrib. Itu mandi, Paman? Enggak, kita mau cari air untuk irigasi di sawah di situ ya. Dari situ itu ada semacam barang itu bersinar terang benar itu. Dari situ itu kita lihat. Saya kira itu semacam baterai ataupun senter itu kan. Yang ketinggalan setelah kita lihatin, rupanya itu benda itu di dalam pohon tersebut, di bawah pohon di situ. Jadi ya itu tadi setelah saya lihatin dan amati, rupanya dalam bentuk itu seperti cincin. Cincin berdiri itu dengan ada semacam bayangan gambar gitu loh, ya terang dari itu. Dari situ kalau untuk pengalaman saya di Jawa. Iya, Paman.
di otak saya kepikiran Abi ini, Abi siapa namanya? Abi Nasir, karena kemarin ngobrol gitu. Itu selama di Jawa Paman. Iya. Itu pas masih muda Paman ya. Iya. Kalau di Lampung sendiri, selama di Lampung ini pernah nggak Paman? Yang paling horor menurut Paman? Kalau di Lampung sendiri termasuk di rumah yang waktu itu di situ di samping rumah itu ada dulu ada pohon namanya pohon apa ya, ini nangka Belanda itu apa, sirsak. Oh sirsak ya, Sirsak. Nangka sirsak itu dekat samping tempat cucian itu dulu kan ada itu. Di situ tuh ada sesosok mbah-mbah di situ tuh. Mbah-mbah yang mungkin ini situ kan penunggu rumah tersebut. Tapi alhamdulillah beliau ini nggak mengganggu, yang cuman dia itu termasuk mengamankan mengamankan tempat itu. Dan di situ itu alhamdulillah kalau misalkan selama saya di situ nggak ada gangguan-gangguan, cuman kadang-kadang ada bisikan-bisikan gitu. Bisikan kayak gimana itu Pak? Bisikan-bisikan itu terkadang-kadang hanya semacam ada suara-suara menyerupai ini barang jatuh, atau kadang-kadang dengan semacam suara kaki manusia jalan gitu. Iya, di situ. Itu berarti sekarang orang masih ada di situ. Kalau sekarang udah nggak ada. Cuma kalau misalnya dipanggil bisa. Di rumah Paman ini yang ya ditempatin belakang rumah itu. Rumah itu. Itu di rumah Paman ya? Iya. Kalau selain di rumah, kalau di jalan gini Paman sering ngalamin. Kalau ini di sini yang sering di di tempat ini lah ya. Iya. Jangan kayaknya takut tersinggung lagi, nanti ganggu lagi takutnya. Yo, itu semua itu tergantung kita sendiri yang bisa mengendalikan diri. Gitu loh. Kalau pamannya nggak apa-apa ya, kan? Yang penting satu kita sopan. Selain itu juga kalau memang beliaunya merasa keberatan disebutin jati dirinya, insya Allah nggak ganggu di situ. Jadi diceritain nggak ini? Boleh. Sebagian aja ya. Ya sebagian aja Paman, penting semoga nggak jadi apa-apa lah, jangan sampai gitu. Untuk maaf ini kalau masalah untuk tempat mungkin jangan disebutin ya. Itu tempat itu ada salah satu tempat ya lumayan dari sini sekitar 3 kiloan. Ada jembatan. Di jembatan itu ada sesosok makhluk yang sakral dalam bentuk seseorang. Sudah lama di situ. Memang penunggu di situ. Beliau itu umurnya bisa diperkirakan di atas 100 lebih. 100 tahun lebih. 100 tahun lebih. 100.000 apa 100 tahun? 100 tahun lebih. Mungkin diperkirakan sekitar 300-an ada. Di situ seseorang tua, rambutnya putih, terhulai sampai ke kaki. Beliau ini dikatakan kalaupun beliau itu dikatakan cacat sepertinya enggak, cuman aktivitas beliau itu hanya duduk-duduk saja. Iya. Dan di situ itu beliau ini enggak senang menampakkan dirinya. Enggak senang mengganggu. Enggak senang. Tapi muslim enggak? Iya. Muslim. Ya. Termasuk itu ada yang dari sana ya. Kalau yang dari sini ada juga. Dulu pernah ada portal di tengah-tengah sana. Itu sering ada yang sering mengganggu. Cuman sebenarnya bukannya mengganggu sih, hanya menampakkan dirinya. Di situ berbentuk seseorang perempuan. Ya ada katakanlah ibu peri lah. Nah, di situ sering duduk di atas portal. Kadang-kadang dia ini berayunan di pohon bambu. Memang ada pohon bambu di dekat situ. Dulunya ada dekat sekolah di situ. Dekat sekolah. Bawa Amis datang begini Pak, yang sini.
seperti yang Gua amis. nah di depan sini ya, Amis-amis. itu ada pernah dulu sekitar 3 atau 4 tahunan yang lalu terjadi kecelakaan Di depan sini Bang. ya. Nah, datang yang ini sini bapak-bapak. Nah, kecelakaan di situ. Oh, Kecelakaan di situ itu orang itu ketakutan karena membawa gas, ya kan, membawa gas karena hasil curian. oh, Dari hasil curian itu dia lari ke arah dalam sini perkebunan di sini tanpa disadari di depan itu sudah dekat dengan portal. Portal. Ya, yang depan bisa mengelak, tapi kena juga agak lehernya bisa. dua orang ya Ya, Pak? 2 orang yang belakang ini Nggak bisa ngelak. nggak bisa sama sekali, akhirnya meninggal seketika di situ itu. Itu ada paman nih kejadian tuh, maksudnya paman di sini nggak? Kalau pas itu enggak, saya jaga di lain tempat, Yang beda tempat. cuman habis kejadian besok malamnya sekitar jam 11 saya jaga di sini. Yang di sini. Setelah kejadian itu. Setelah kejadian itu saya mengalami kejadian aneh janggal. Nah, yang mana itu paman? Dari situ itu satu, habis kejadian itu baunya bau amis, anggur, dan di sini ini saya duduk ya duduk sambil rebahan. Saya bisa ditarik dari sini bisa ke sana, ditarik di sini. Itu pasti paman lagi tidur apa sadar biasa gini? Sadar. Lagi sadar. Ya, sadar. Pak Yupan. Gerak sendiri paman. Tutup.